Talim kita hari ini Rabu bulan baru ya. Ada hari raya besar Islam sekarang ya. Talim kita adalah ad-du'a'u bilisani isti'adu ya. Berdoa dengan lisan dan batin ya. Kalau di zikir ada jahar, ada khafi. Doa juga gitu ya. Jadi doa enggak di mulut ya. Terus ada terkait masalah niat kita berdoa, terus syarat berdoa. Nah, tentunya tuntunannya ini agak lebih bermakomat lebih tinggi ya daripada seperti kita biasa berdoa. Makmul tidak kita kaji ya. Jadi jangan sekali-kali kita berpikiran doa itu minta makbul. Orang makrifat nggak begitu. Doa itu ibadah ya. Doa itu dialog kita kepada Allah. Hukumnya perintah ya. Doa itu bukan hukum keminta. Salah niat kita ya. Niat kita berdoa adalah perintah gitu kan. Bukti apa? Bukti kita lemah. Setuju? Ya. Niat meluruskan dulu. Kalau kita selawat niat antum apa? Supaya doa kita terkabul sampai ditolong Nabi. Salah. Ya, bukan begitu. Kita bahas aja langsung, mudah-mudahan menjadi amalan kita yang lebih bermakna waktu kita berdoa ya. Ini penting. Yang penting kalau diniat rahasianya satu ya. Niat itu akhirat, jangan dunia. Sepakat? Niat akhirat. Kalau niat dunia, akhirat nggak kebawa. Pas kita selawat untuk niatnya kehendak kita supaya disyafaati Nabi, maka pas ditanya setelah di atas, pas kita meminta syafaat Nabi untuk ke surga atau kemana, itu udah lunas habis di dunia ya. Karena syafaat itu ada kalanya makbul. Tapi dunia, tapi nggak dapat di akhirat. Tapi kalau kita berniat untuk akhirat, nggak diomongin dunia dapat. Itu Quran. Itu mukadimah awal dalam kita berdoa. Nanti di sini ada beberapa kitab yang kita lakukan untuk berdoa itu. Sebetulnya orang yang arifun doa itu munajat. Ya, doa itu munajat. Pengertian munajat itu bahwa kita ini fakir di hadapan Allah. Ya, yang hak prerogatif Allah yang menentukan kan. Jadi jangan dipikirkan, walaupun tujuan kita meminta. Ya, nah, di sini pentingnya kita mendalami lagi doa. Nah, banyak yang nggak tahu, percaya deh hal ini. Kita bahas saja ad-du'a bilisani isti'adu. Kalau ibarat zikir sudah jahar dan kofi ya. Doa juga ada makomatnya, sholat juga ada makomatnya, ada tingkatan kan. Masa kita sudah umurnya sudah asyirullah ya, udah bau tanah ya, masih doa pakai doa kelas 1 ya, malu-maluin ya. Kalau minta doa itu jangan yang kecil, kalau minta apa aja, minta Grand Livina, malu-maluin doa itu. Nggak usah, biarin aja. Malu banget deh. Kita doa minta itu ya, doa kepada Allah kok minta itu kecil banget ya, bikin malu ya. Betul. Antum doa lu buat malu aja. Antum malu tuh doa antum. Enggak ke situ minta doa itu. Emangnya antum hidup di sini terusnya gitu. Itu orang yang makrifat ya. Setuju kan ya? Ya makanya doa itu niatnya akhirat supaya ke bawah dunia, jangan dunia. Kalau dunia nggak ke bawah ke akhirat lunas nanti syafaat antum. Setuju nggak tuh bahasa itu? Kan gampang aja.
Ya orang yang udah sampai tinggi puncaknya malu berdoa kan. Gitu ya. Bukan nggak boleh berdoa. Maka robah doa itu bukan niatnya untuk meminta, tapi doa itu emang perintah. Ada di Quran kan? Itu ibadah. Ya. Orang yang sombong yang nggak mau berdoa. Arti kata dia merasa kaya kan? Nah, dalam munajat itu ada alunan. Kita bahas salah satunya sufi yang paling jago munajat siapa? Rumi. Orang torekot. Syair-syairnya itu munajat. Begitu mukadimahnya dulu, nggak memperpanjang waktu supaya ada dasar kita dalam kaji ini, karena kaji ini nukil dari kitab-kitab yang susah. Ya, insya Allah kita sudah bisa menafikan makbul. Ya, itu yang betul betulnya. Nah, kaget-kaget ngaji mandung ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi, ma'u yukafi majidah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum takdim. Sama-sama langsung diikuti. Lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullahaladzim. Untuk sekujur tubuh kita istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Untuk semua akal-akal kita istighfarkan. Astagfirullahaladzim. Untuk hati kita istighfarkan. Ilahi anta maksudi warid doka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Putar jikir ta'ara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ilaha diniyah solihin wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan baru ya Muhammad, khususan bilarwi Muhammad nabiyunaka muslimin mu'minin wa muhsinin wa bil khusus qadiri al-madi kalimatul rodin wa bil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Waraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita bahas. Ini kita tidak tarik kepada ruqyah ya.
Kalau pakai ruyah kan doa ruyah kemarin ada, baik tepat maupun diri ya. Nah ini kita tarik ke masalah doa yang sifatnya lebih mujmal, lebih menyeluruh ya. Puji syukur kehadirat Allah dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih diberi waktu ya, bisa bertolebul ilmi di tempat ini ya. Hadirin ikhwan akhwat dimanapun berada, baik yang langsung talaki maupun tidak langsung, semuanya dirahmati Allah. Al-Fakir hari ini mencoba kita bahas tentang doa secara makomat-makomatnya ya. Semoga Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man yata'alamal Qur'ana wa yu'alimuhu. Apa itu? Amalan itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar. Belajar apa? Al-Quran. Lebih tinggi lagi kalau pula mengajarkannya. Ya, sama ya. Jadi kalau kita berdoa, itu kalau ingin tinggi, jangan untuk pribadi aja. Di samping kita untuk diri sendiri, juga untuk orang lain. Maksudnya gitu ya. Nah, begitu juga Al-Quran. Bagus. Untuk diri sendiri bagus. Tapi akan lebih mulia karena kita bermakomat lipat. Duduk ya. Amma ba'du. Rasanya memang tidak ada agama maupun aliran kepercayaan apapun alirannya yang tidak membicarakan perkara doa. Betul kan? Konghucu ada doa, isinya doa aja ya. Hindu doa aja ya. Islam tidak doa saja. Pasrah, ikhlas, ikhtiar. Lengkap mana bro? Ya. Bukan ritual untuk meminta saja. Ya. Jadi rasanya memang semua walaupun bukan Islam itu selalu membicarakan dalam agamanya itu masing-masing perkara doa. Setiap hari kita berdoa. Bahkan umat Islam memiliki perintah kewajiban 5 kali dalam sehari untuk berdoa. Ada di situ ya. Di sholat kan ada doa. Ya. Bahkan kalau doa itu terkait dengan dunia, diletakkan di sunat. Setuju nggak? Robik firwi warahmi letaknya sunat. Jadi kecil permintaan dunia itu kan. Ya. Jadi inti doa itu sebetulnya dalam. Puja-puji doa, sholat doa kan. Nah, ya. Jadi jangan diperkecil makna doa itu. Jadi pertanyaan yang barangkali muncul. Doa seperti apa yang dapat memberi pengaruh dalam perbaikan ruhani kita dulu? Kira-kira doa macam apa? Kan sering kita berdoa nggak berpengaruh ke ruhani ya. Kalau ruhani kita nggak berpengaruh, yang secara zohir pun nggak ada pengaruhnya loh. Setuju nggak? Iya. Iwan andung ya rahimakumullah. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita maknai dulu terlebih dahulu hakikat doa ya. Pertama, nan partamo ikhwan. Ketika kita akan mulai berdoa, sesungguhnya ini akidah ini nih, ayo sesungguhnya Tuhan telah mengabulkan doa itu sendiri. Setuju? Setuju nggak nih? Iyalah, Allah Maha tahu kan. Nah itu kan. Jadi dosa antum, ini Tuhan nggak tahu nih gue minta katanya. Salah nggak? Itu maknanya yang dalam ya.
Jadi kan udah tahu sesungguhnya Tuhan itu telah mengabulkan doa kita sendiri kan. Ya. Itulah kesadaran untuk berdoa yang hakikatnya adalah hidayah. Hadiah dari Allah. Hidayah kan hadiah. Ya. Kita bahas kalam hikmah nih, orang yang udah paham hakikat doa. Syairnya ada yang tahu namanya, kitab bukunya Matsnawi. Isinya munajat. Karena doa itu perlu adab. Ya Allah minta apa aja, datang langsung Allah, deblok gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Jadi tolong rubah. Antum kalau memikirkan uang gimana lunas, gimana selesai hari ini, antum jadi malu-maluin ini. Masa sama Allah minta gitu ya? Ya. Ini Rumi ngajarin nih ya. Mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat, kita kirim tetap Al-Fatihah kepada beliau. Ya. Iyati Rabi asyalati hada min hubbin wa ta'alima rabbanihin ida lam yakun kadalika pakai fatashbihuna rusyahwati janatan rohiyatan. Mata air doa ini bersumber dari kasih sayang ajaran robbani. Ya. Jika tidak dari sumber ajaran robbani doa itu, mana mungkin api hawa nafsu menjadi taman ruhaninya. Wah, dalam banget ya. Itu munajat. Ya, munajat beliau. Ini ada di Syair Matsnawi, dibukukan jilid 2 bait 2449. Silakan baca itu. Jadi matanya begitu. Ini perlu kita pahami ya. Untuk kita memahami hakikat kita berdoa tidak memilih seperti biasa ya. Selanjutnya di Matsnawi jilid 6-nya di bait 2319 bunyinya begini. Haddihi salawatu minal badihi hiya wasiatuka ida lam yakun kadalika fakayo fayumkinu lihadahal baidi daifi ayu wazika wijahaka. Doa ini sejak awal adalah titahmu, perintahmu ya Allah. Sejak awal. Jadi doa itu perintah. Ya. Jika tidak, mana mungkin hamba lemah ini bisa menghadapmu. Betul? Nah, itu bait di 2319 pada syair Matsnawinya karangan Rumi, seorang sufi yang cukup populer ya. Kedua ya, tadi pertama. Kita pahami hakikatnya yang lebih dalam lagi. Pengakuan dan memaafkan merupakan syarat berdoa. Jadi antum mau berdoa, apalagi terkait dengan kehendak hak Allah ya, yang disandarkan kepada kita. Pertama harus ada pengakuan. Kedua harus ada adab dan syarat. Jadi tidak semudah itu. Ya. Dalam kita berdoa itu ajaran-ajaran yang lebih dalam. Ya Rabbu laqad jalamtan nafsi wahqataya la tu'adu wala tasyayyar rahmu rahimina firkulla atai laqad samata ayasyakan adani dana Allahumma firkulla akto iyal hadapul asasiyu minas sholati wal hiwaru ma'allahi. Tuhan, telah kujolimi diriku
Akui kita sering menjolimi diri dan tak terbilang dosaku. Akui banyak dosaku. Betul kan? Wahai yang maha penyayang, ampunilah segala khilafku. Karena manusia sempat khilaf kan. Telah kumaafkan siapa saja yang pernah menyakitiku. Siapa aja yang menyakiti antum, maafin semuanya dulu. Doa itu penghalangnya kalau antum masih ada dendam. Nah, maka merenung dulu, doa nggak semudah itu. Ini benar ini, walaupun ini dari seorang manusia seperti Rumi. Jadi syaratnya udah tahu, pengakuan, pemaafan. Maka wahai Tuhan, maafkanlah segala kesalahanku. Jadi tujuan utama doa adalah apa, Pak? Berdialog, ngobrol dengan Allah. Iya. Kalau terbiasa munajat, antum seperti ada fatwa di hati. Karena kita doanya kesasaran dikte kehendak kita, maka tidak ada fatwa. Karena doanya titik. Betul kan? Nah, udah, pokoknya gua pengen dapat istri, udah dapat istri. Pengen kerja, udah kerja. Pengen kaya, udah kaya. Pengen mobil. Masa Allah didikte? Itu namanya doa udah titik. Ya, berdialoglah dengan Allah. Matsnawi ngajarinnya gitu. Jadi kita koreksi sekarang dalam kaji sekarang ini. Ada perbedaan gak doa kita selama ini biasa kita berdoa tahunan itu dengan pemahaman sekarang? Ada perbedaan atau tidak selama ini kita berdoa? Itu pengakuan kita ya, merenung. Banyak tokoh ulama tasawuf, torekot, di antaranya Hujatul Islam, ada yang tahu? Al-Ghazali menyebutkan gini, doa itu merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Rumi berdialog, kalau Al-Ghazali tinggi mana bro? Kalau berdialog sudah merasakan dekat dan ada. Kalau mendekat masih ikhtiar untuk mencari. Nah di sini makna kita dalam tafsir, tahlili namanya kalau Quran. Lapisan itu tafsir. Nggak mungkin dia langsung kita mentafsirkan sesuatu langsung dengan bagogel, nggak mungkin. Setuju nggak? Makomat di situ perlunya guru. Ya. Jadi Al-Ghazali merupakan doa itu sarana mendekat. Rumi dialog. Ada perbedaan nggak? Dalam tafsir tahlili ya, ada perbedaan kan? Apa perbedaannya? Yang satu sudah sampai, yang satu masih mencari. Jadi kalau antum berdoa masih mencari ya kayak gitu, nggak akan sampai-sampai. Sayangnya umat Islam saat berdoa seringkali kita menyebutkan seluruh hajat kita. Dari permintaan umum sampai yang paling detail kadang-kala disebutkan. Iya kan? Belum kita selesai satu udah terpikirkan yang lain kan. Sekarang syukur antum itu belajar dari Nabi Sulaiman. Kalau satu sudah selesai syukurnya itu harus tuntas. Udah selesai dapat istri, syukur antum tuntas gak? Alhamdulillah dapat istri itu banyak itu. Nggak akan dapat kerja kalau syukur antum nggak tuntas. Kemana ngaji ini? Ini benar ini. Contoh banyak kok. Duduk. Jadi kadangkala orang direm karena syukurnya nggak tuntas. Ketangkep nggak maksud antum nih? Ya. Tuntaskan dulu syukurnya. Seikhlas-ikhlas bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah perlu 1000 kali saya udah dapat istri. Alhamdulillah ya Allah, istrinya baik ya Allah. Udah kerja lagi ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan nyanyi bro.
Nah, ada yang ketawa nanti nih. Nah, ini kira-kira gitu ya. Jadi tahu nggak? Ditambah-tambah itu Nabi Sulaiman. Kita lihat sejarah. Paling jago dia apa? Makanya naik terus, hartanya berlimpah-limpah sampai bisa nundukin alam angin. Karena dia ahli syukur. Itu yang kita pelajari. Mau nggak nih? Ada amalannya. Dan kalau ngaji ini nggak ditangkap secara benar, terbagi otak antum, nggak ngerti hikmah, gitu aja antum. Percayalah. Tuh. Ini ya, antum hanya minta doa sama Allah. Mudah-mudahan antum punya perasaan nanti berapa juta yang datang untuk mengikut doa ikut ngaji di sini, merangkak mereka. Ya ini kalah mau ujian, kalah sama kerja, aneh. Ya ini bukan promosi bro, bukan. Bersyukur untuk masih diperjalankan sama Allah. Ya. Jadi dalam doa sayangnya umat Islam saat berdoa sering menyebutkan seluruh hajat, permintaan umum sampai yang paling detail. Tetapi kita melupakan Tuhan, sang pengabul hajat itu sendiri. Kita melupakan Tuhan, sang pengabul hajat, bener lupa. Ya, kita meminta kesuksesan, mengharap umur panjang, rezeki berlimpah, kehidupan bahagia. Tapi kita lupa memohon kedekatan, keridoan kepada Allah. Makanya Al-Ghazali cari dulu Allah. Kalau Rumi jangan dikaji, udah sampai. Duduk nggak itu? Gitu. Ini bukan arti mengecilkan Al-Ghazali. Hebatnya tarbiyah Al-Ghazali begitu. Memahami konsep awam secara umum. Inna misul syakin yutaridul arbaha. Lakina rasa malihin raisiyah qad aktafa bil walid. Yutlibuna ayya syai'in minallah. Lakin yansya'un Allah nafsyahu. Ya takiduna annahum hasal ala kulli syai'in alarraqahum min annahum yaksharuna kadriya. Al-Masnawi Al-Mujaladul Kamisyu Maktau Syabimi Atin Wasyaibin Wasyala'atan. Itu dia kitab Masnawinya. Udah paham ya? Artiin dong. Ini seperti orang yang mengejar laba, untung. Jangan berdoa itu mengejar untung. Tetapi modal utamanya sebenarnya hilang. Sama. Mereka minta apapun dari Tuhan, tapi melupakan Tuhan sendiri. Mereka sangka telah memperoleh semuanya, padahal sangat merugi. Masnawi jilid 5 bait 773. Itu matan Masnawi, maka disebut dulu tadi bahasanya. Berarti Rumi ini betul-betul memahami konsep makrifatullah dalam syair-syairnya, bukan langsung dibid'ahkan. Nah, keempat, dari kitab Masnawi kita bisa dapat ajaran untuk kita berdoa, yaitu pertama adalah doa itu pertama harus penuh harapan. Yang kedua, cinta. Nah, Rumi kan top dengan cintanya, harap dan cinta. Arti kata dalam berdoa
jauhkan segala keputusasaan. Itu poinnya. Orang sering timbul khawatir letak nggak berhasil ngelihat kondisinya. Maka betul nggak berhasil. Nah, poinnya itu maksudnya. Contoh, maka berubah jadi munajat. Doa tadi namanya jadi munajat, ada aturannya. Dengan menggunakan kata indah, karena ada harap dan cinta. Enggak langsung nukil, jadi boleh dirubah, Pak. Walaupun Quran nggak boleh dirubah, tapi ada makna kalau udah bahasa ibu, rubah dengan bahasa harap dan cinta. Itu munajat. Duduk kan ini? Ya. Di sana akan timbul optimis. Engkaulah yang mengubah dan memberi ruh pada semesta, sedang aku hanyalah hamba yang sering kilaf dan alpa. Jadi pengen bisa kita mencapai munajat makrifat, ubahlah kemarahan yang menguasai diri. Itu poinnya. Ubah kemarahan yang bisa menguasai diri menjadi kesabaran yang sangat dalam. Wahai yang mengubah tanah mati menjadi roti, itu maksud Rumi. Wahai yang mengubah roti menjadi energi, itu maksud Rumi. Duhai yang menjadikan manusia penuh kilaf sebagai pemimpin. Kita semua ini dikasih kilaf, tapi ada yang jadi presiden, ada yang jadi dosen, ya, betul kan? Duhai yang menobatkan manusia terasing sebagai nabi. Duhai yang mengangkat manusia berkalang tanah, jauh menembus tangga langit yang tak terbatas. Matnawi jilid 5 bait 781-785. Karena panjang langsung kantongan. Artikan aja. Tuhan, Engkau dengan segala kesabaranmu telah kau tutupi aibku yang paling buruk. Itu kan munajat, mengakui begitu maha sabarnya Allah. Jika tidak, dengan segala ilmumu engkau mengetahui seluruh keburukanku. Duhai sang pemaaf tanpa syarat, di luar segala daya dan upayaku, di luar segala keyakinan dan ingkarku, segala keterbatasan ketergantunganku, segala khayalanku dan ratusan orang sepertiku, segala pengabaian akan perintahmu, aku hanya berharap pada kasih sayangmu yang tulus. Aku bergantung pada ampunanmu yang tak berujung. Wahai Tuhan, aku mengharap pada ketulusan kasih-Mu, bukan pada amal yang ku perbuat. Dalam nggak tuh munajatnya? Renungkan tuh. Ya ini sulit nih pelajari sebumi. Enggak. Kebersihan kolbu penting. Munajat itu. Masnawi jilid 5 bait 1836 sampai 1841, anu singkat. Setidak-tidaknya dalam kitab Rumi itu kita dapat kesimpulan. Ternyata isinya doa tingkat keren. Ya. Nah. Jadi Rumi itu dalam puisi-puisi tersebut isinya munajat, tidak hanya mendemonstrasikan keindahan bahasa. Kalau kita mau merenung, mau belajar, tetapi juga menunjukkan kedalaman makna dalam kita memohon kepada Allah. Totalitas kepasrahan di hadapan Tuhan menjadi kunci dalam berdoa. Totalitas pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Totalitas itu ada di Rumi. Sehingga kehadiran Rob benar-benar sangat dekat. Jadi doa seperti inilah yang akan menyegarkan kita. Arti kata, bukan doa yang hanya berupa permintaan-permintaan duniawi. Bukan itu aja. Bukan gak boleh. Sedikit boleh ambil. Itulah tingkatan doa tertinggi seorang muslim
Yang disebut tadi judul kaji kita di awal tadi ad-du'a'u bil lisani isti'adu. Nah, sampai titik ini berarti doa itu ada makomatnya. Nah, di makomat mana antum berdoa selama ini? Ya. Sama ya dengan sholat, ada makomatnya juga. Kemarin udah kita bahas kan. Ya. Dan ada derajat tingkatannya. Begitu juga seorang muslim yang berdoa. Di antara tingkatan doa adalah sebagai berikut. 1. Doa yang diungkapkan dengan lisan. Namanya apa? Ad-du'a'u bilisani maqam. Betul kan? Nah, doa ini dilakukan sehari-hari dalam waktu-waktu tertentu. Doa seperti ini mirip dengan wirid, aurat, yang dibaca berulang-ulang dengan redaksi yang baku. Sesekali juga ditambah dengan hal-hal yang dianggap perlu. Umumnya doa ini menirukan redaksi doa yang diformulasikan di dalam Al-Quran, bulat, hadis, dan formulasi doa khusus itu akan ada berubah naik ini. Bukan makol lagi, bukan lisan lagi. Kalau ada guru spiritualnya, itu khusus. Kalau ada mursyid, ya kan, maka ada orang berdoa melalui nukil daripada kitab. Ya, itu lebih bagus daripada makol ke lisan seperti kita. Ya, maka pilih kalau berdoa itu minta tolong dulu kepada Allah kan, ada gurunya gitu. Tidak menjadi soal, boleh saja di makom 1, makom 2 berdoa. Apakah ia memahami arti doa itu atau tidak? Kalau itu ada mursyid, kenapa? Mursyid kadang-kadang nggak ngasih makna, karena mainannya sudah ruhani, ada pertolongan, ya. Yang penting diyakini akan memberikan berkah gitu aja kalau itu doa dari mursyid. Tapi kalau doa antum langsung nyenek Quran harus paham, itu akan lebih bagus. Terkadang juga ada tambahan yang diucapkan ke dalam bahasa yang tidak baku, karena disesuaikan dengan kebutuhan, hajat, atau perlindungan terhadap sebuah kemudaratan. Umumnya doa yang pertama tingkatan doa ini dan kedua ini, permohonan doa seperti ini hanya terkonsentrasi di mulut saja. Itu kelemahannya. Jarang terungkap secara sisi ruhani, jiwa, batin di pusat kolbu. Jarang. Padahal Allah menilai kolbunya. Nah, yang kedua, tadi dirapun ya walaupun dari guru, itu kan taklid guru, maka masuk 1. Yang pertama apa? Ad-du'a bilisanul maqal. Yang kedua, ad-du'a'u bilisani isti'adu. Itu yang kedua, tingkatan doa. Ini diungkapkan dengan bahasa dan kekuatan batin, dan jarang sekali diungkapkan ke dalam bahasa lisan. Enggak terdengar jaharnya. Kalau di jikir itu naiknya ke kopi. Ya, udah berubah. Kondisi objektif yang sangat krusial melanda seseorang, lalu ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, nggak bisa ngomong. Setuju nggak? Ya. Kalau orang sudah kacau bener bisa ngomong nggak? Mau ngomong apa lagi? Hatinya yang ngomong. Kalau sudah teraniaya. Jadi terkadang orang tidak bisa lagi merumuskan permohonan doanya. Ya kan? Secara lisan nggak bisa lagi. Karena sepertinya tidak ada lagi kosakata yang tepat untuk diungkapkan. Kekecewaan, penderitaan, kebutuhan yang luar biasa kepada Tuhan. Karenanya bagi kalangan sufi doa nggak kecil.
Dalam banget, harus dipahami secara makrifat. Sikap batin seperti ini justru merupakan sebuah ungkapan paling sejati di hadapan Tuhan. Bahkan kondisi doa seperti yang tingkatan kedua ini yang disebut ad-du'au bilisani isti'adu lebih baik dan lebih kuat dari doa yang diberikan oleh guru mursyid. Duduk Pak. Tuh. Ini dikatakan oleh siapa? Al-Qushairi, banyak ulama-ulama tasawuf. Di antaranya Al-Qushairi. Syarahnya Fusus Al-Hikam, karya Ibnu Al-Arabi, silakan baca. Al-du'a'u bil alisan al-hal afsha min al-du'a'u al-maqal. Doa yang diungkapkan dengan bahasa keadaan akan lebih kuat ditambah dengan doa yang memakai batin. Jadi jahar pun ada, tapi batin bekerja. Dua-duanya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau sudah di tingkatan yang qafi doa tadi, itu sifatnya sebetulnya bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang susah untuk sampaikannya. Jadi ada makomat tapi bisa pindah-pindah. Begitu. Jadi doa yang diungkapkan dengan kedalaman rasa. Mau tahu antum? Kalau jauh antum hidup. Ini sama dengan divine force. Apa itu? Divine force. Suara Tuhan. Enggak percaya. Maka ucapannya divine force. Itulah sebabnya Nabi memberi warning. Apa warningnya? Populer nih sabdanya. Ittaqud du'a il madlumi. Ayo, apa tuh? Hati-hati nih. Takutlah kepada doanya orang-orang yang teraniaya. Karena makbul tuh. Jadi kalau antum ingin makbul doanya, antum harus teraniaya. Contohnya punya HP buang. Nah, betul. Punya duit buang, sedekahin. Kan nggak makan. Betul kan? Itu ada perintah dari Nabi. Doa yang makbul ketika di ujung lapar. Kata Nabi, pas mau berbuka doa itu makbul banget bro. Itu kan ada hadis itu. Maknanya dia tahu kan? Itu udah main rasa. Deh, padi hidup kudu deh, kan? Itu yang makbul. Nah, bukan langsung minta doain saya supaya makbul, orang minta syafaat itu namanya. Enggak gitu. Berubah jadi fakir. Ini doa nyombong juga ya. Bukan. Doa pengen istri nyombong juga Pak. Ngaco ini loh. Fakir dulu. Betul kan? Nah, itu kan Nabi kan ngasih warning tuh. Ahyanan nakulu syalatan bisalasyatin fil fahmi. Lakin kimata talabilan nasur biha. Terkadang kita dengan lancar mengucapkan doa di mulut, tapi nilai permohonannya nggak terasa. Kaum yang lemah itu, mustadaifin itu, umumnya mereka merasakan, betul nggak? Kefakirannya dan menghayati permohonan doanya, betul kan? Pasti deh. Antum udah senang hidupnya, ada motor, ada orang tua, mainnya di kafe gitu. Udah deh, mau doa mabok itu. Betul kan? Enggak fakir. Nah ini bukan neken yang enggak. Maka fakirkan dulu. Jadi mesti melarat kita. Bukan begitu maksudnya. Puasa. Bid'ah enggak tuh kalau doa ingin makbul puasa? Enggak kan? Memfakirkan diri kan? Supaya terasa. Makanya itu sebabnya Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berdoa di akhir puasa menjelang berbuka. Ya kan?
Jadi doa yang diungkapkan seseorang sebagai bentuk ketaatan penuh kepada Allah, ad-du'a'u bilisani isti'adu. Doa di sini tidak mementingkan apa yang diminta lagi. Berapa persen kita berdoa itu sering mementingkannya apa yang mesti dikabulkan Allah permintaan kita? Nafikan itu. Jadi gimana? Ya Allah, berilah saya ini jomblo istri. Segera nafikan itu. Walaupun awal tujuannya ke situ. Paham ya? Iya, jangan ngangguk-ngangguk aja enggak juga. Ini ya. Ini ilmu. Ini benar ilmu nih. Tetapi permohonan itu sendiri terwujud. Tidak mementingkan apa yang kita minta, tapi permohonan itu sendiri menjadi terwujud. Ini golongan dirasakan sampai puncaknya ibadah sebetulnya. Orang yang sampai gitu. Sabdanya dari Rasulullah sahih ini ya. Ad-du'a'u makhalukal ibadati. Doa adalah jantungnya ibadah. Betul kan? Mereka berdoa untuk memanifestasikan firman Allah apa? Firmannya apa? Ud'auni astajib lakum. Apa itu? Mintalah kepada kami, niscaya akan aku kabulkan. Yang gimana yang dikabulkan? Makomat yang mana yang dikabulkan? Bukal bil lisan, bil kolbu. Fakir dulu. Jadi mereka berdoa sudah tidak merasa membebani Tuhan. Antum berdoa jangan bebani Tuhan loh. Ini udah makrifat. Ya, betul. Udah dapat istri, bebani lagi Allah. Minta kerja. Sudah minta kerja, minta rumah, bebani lagi Allah. Sudah minta rumah, minta mobil, bebani Allah. Belum punya anak, bebani lagi Allah. Bukan begitu. Jangan bebani Allah. Bebani diri dengan puasa. Fakir, tolong yang lain. Enggak berdoa pun antum makbul. Aduh, berat ya. Jadi banyak orang berdoa untuk membandai Tuhan. Tetapi bukan Allah berat. Pengertiannya bukan begitu. Ini terkena pada psikologi pola berpikir manusia. Ya. Tetapi sebagai bentuk pengabdian puncak kepadanya. Mereka tidak memiliki target apapun kecuali hanya kedekatan takarub ilallah melalui doa. Setuju? Itu beda lagi. Kedekatan. Ini udah mendekati antara Al-Ghazali dengan Rumi. Kalau Al-Ghazali masih berusaha mendekati, tapi di sini di Tarekat sudah at-taqarrub ilallah, sudah hampir mendekati. Mereka sama sekali tidak mempersoalkan apa yang didoakan. Atau apakah doanya dikabul? Ujungnya kan nggak begitu, nggak dipersoalkan lagi. Atau tidak, tetapi betul-betul untuk menyempurnakan dirinya sebagai hamba dengan mengamalkannya seluruh perintah Allah, termasuk perintah untuk berdoa. Setuju? Jadi udah paham kenapa kita berdoa? Nah, udah paham kenapa ada orang yang melarang berdoa? Udah paham kan? Jangan langsung disekak mat. Ya, bagi golongan ini doa adalah bukti dan sekaligus pernyataan kelemahan diri kepada Allah. Golongan yang terakhir tadi bisa disebut arifun, karenanya orang yang malas berdoa. Ini menunjukkan keangkuhan sebagai hamba, sama dengan tidak membutuhkannya Tuhan, sama. Di antara orang yang malas berdoa, malas sholat. Betul kan? Sedangkan orang yang arif selalu berdoa, walaupun tujuan utamanya bukan apa yang didoakan, tetapi sebagai wujud ketergantungan dirinya kepada Allah. Itulah yang disebut kaum sufi. Lebih banyak melakukan doa dengan tujuan seperti itu. Jadi gak heran kalau dalam doa mereka lebih dominan menyatakan munajat, betul kan? Daripada permintaan.
Munajat ialah pernyataan kelemahan diri terhadap Allah. Catat itu. Arti munajat apa? Pernyataan diri kita lemah di hadapan Allah, itu arti makna munajat. Kalau doa, permintaan kehendak kita kepada Allah, itu doa. Jangan disamakan kok doa dengan munajat. Beda nggak? Kan itu juga. Ia selalu merasa malu berdoa ujungnya dengan doa makomat awal. Ya kan? Untuk hal yang bersifat kebutuhan biologis kadang-kala dia tinggalkan doanya. Apa itu? Istri, kerja, apalagi mobil, HP. Ada masa minta doa gitu. Malu-maluin. Udah di sini jemaah andung, jangan minta doa itu deh. Kalau doa itu yang dipakai, yang dibolehkan kalau sakit. Nggak bisa ikhtiar, nggak bisa sholat, baru masuk sini. Betul kan? Kalau istri kerja deh, munajat dulu. Pakir kita di hadapan Allah, insya Allah di kebutuhan antum dilengkapi. Kok jadi marah-marah gini antum nih? Enggak ya. Tanya dong. Doa artinya ikhwan. Meminta kepada Allah. Meminta itu dari kita kan? Munajat mengakui kita fakir di hadapan Allah. Tinggi mana? Artinya sama nggak? Udah ya. Itu ketangkap sama Ustadz Fauji ya. Udah ya. Bisa dipandang panjang pendekin kan? Munajat pasti beda dengan doa kan? Beda kan? Doa nukil ya. Munajat nggak nukil. Makrifat itu, kenali. Masalahnya kenali. Gitu. Ngopi dulu anda mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah fakir saya nggak bisa kopi. Nggak bisa buat kopi. Ini benar itu. Ya. Nggak buat, nggak nanem, ya kan? Nggak beli, alhamdulillah. Mau kayak gitu? Nggak ikhtiar. Betul? Ya. Nggak kesana kemari, datang aja istri itu. Mau kayak gitu? Bisa kayak gitu? Jawabannya bisa. Aneh ngaji Bandung ya? Enggak, ini benar ini. Kalau sudah sampai apapun kalau udah sampai makbul Pak ya. 50 tahun. Jadi kebanyakan kalau doa yang benar itu sudah sampai munajat Pak. Tidak heran kalau dalam doa mereka lebih dominan ucapannya munajat daripada permintaan. Udah ketangkep maksudnya itu ya? Ya. Gini. Jadi coba merasa malu berdoa untuk hal yang bersifat kebutuhan biologis. Rasakan itu dulu. Sebenarnya malu ya. Iya kan? Nah, kita selalu khawatir ya. Jangan sampai doanya didikte oleh hawa nafsu. Nah, itu mainannya di situ sering tuh. Antum sering berdoa didikte sama hawa nafsu nggak? Itu bukan diri antum loh. Jangan salahin Korin dulu. Betul Pak? Hawa nafsu ada lagi tuh, Korin ada lagi tuh. Kadang-kala kita berdoa itu karena tetangga beli mobil lebih tinggi. Aneh nih. Unsur terpenting di dalam doanya ialah permohonan agar Rob mau menerima kehadiran dirinya dan mau merangkul dirinya. Itu unsur terpenting. Dari kefakiran kita, dirangkul sama Allah. Itulah sebabnya
panjang doa para arifin sesungguhnya bukan doa tetapi munajat. Munajat panjang, Pak. Yaitu pengagungan Rob dan penghinaan dirinya sebagai hamba. Itu poinnya. Karenanya doanya kaum arifin, mereka sangat berhati-hati jika doanya makbul. Kalau doanya langsung dikabul. Kalau mau jadi ikhwan andung yang benar, pas dapat istri makbul, kan doanya makbul tuh. Hati-hati. Ya, ngaji aneh ya, mungkin dapat, mungkin hati-hati gitu. Benar itu. Karena boleh jadi sebuah doa diterima sama Allah, tetapi penolakan dirinya kepada Robnya. Bisa kan? Bisa istidros namanya. Nah, sebaliknya mereka lega. Seharusnya lega. Jika doanya ditolak, makanya bersyukurlah ikhwan kalau selama ini doanya nggak makbul. Ditolak, ikhlas nggak tuh? Belum kerja, belum dapat istri, belum dapat ini itu. Alhamdulillah. Ini benar ini. Contoh-contoh kaum yang betul-betul makrifat begitu. Ya. Dia sangat takut kalau doanya makbul. Justru lapang dadanya kalau doanya tidak terkabul. Aduh, susah ngaji mandung nih. Jangan-jangan didebat orang nih ya. Coba hinoan bener gak nih? Kalau kita tahu sifat Allah kan bener itu. Leganya doanya ditolak karena boleh jadi penolakan doa berarti penerimaan dirinya terhadap Tuhan. Minta izin Allah atau minta berkah? Berulang dong sampaikan. Ayo, pilih mana? Kalau diandung dua-duanya, jangan pilih satu. Di samping izin juga berkahnya. Itu yang benar, betul kan? Nah, gitu. Jadi maksudnya mungkin Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi kita dibiarkan hanyut sendiri bersama hasil doa yang diberikan Tuhan di bumi. Kan itu bahasanya. Akhirnya kita berjarak dengan Tuhan. Betul kan? Persis pengemis. Contoh, kita contohin aja nih. Ini contohnya. Di depan rumah yang tidak akan pergi sebelum diberi kepeng. Ada orang minjem duit? Datang dulu kan? Wah, ngerayu dulu. Nggak akan pergi-pergi dia sampai sore. Betul kan? Nggak akan. Betul. Akhirnya terpaksa diberi kan? Oleh yang punya rumah. Kenapa? Supaya cepat pergi. Tuhan juga kayak gitu. Enak nggak kalau diusir secara halus? Aduh, kok nggak ngerti juga ya meskipun itu. Supaya cepat pergi, supaya jangan datanglah lagi. Mau dikabul kamu, tapi diusir. Supaya jangan dekat Tuhan. Pas ngedeket Tuhan ditolak terus. Lah ini ada kitabnya loh. Tentu ini contoh pemberian tanpa diiringi cinta dan ridhonya. Ngasih tapi tidak ada ridho dari yang punya. Nggak ada cinta dari yang punya. Makanya ngasih jangan umpan. Kail. Ini dikasih kail nggak mau Pak. On. Ini tolong merenung deh. Ya, banyak tuh yang kayak gitu tuh. Boleh jadi penolakan doa berarti penerimaan diri kita kepadanya. Bisa? Artinya Tuhan Maha tahu apa yang didoakan itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Setuju? Tuhan tahu itu. Maka Tuhan punya hak dikasih atau tidak dikasih.
Kedua-duanya kalau belum berhasil juga harus alhamdulillah. Itu yang benar. Sampai nggak nih? Ya Allah 10 kali tahajud, 20 kali duha, udah 100 kali kok nggak juga dapat duit nih. Hah? Alhamdulillah, syukur itu yang nggak ada. Syukur itu yang nggak ada. Makanya contoh Nabi Sulaiman. Jika Allah Sang Maha Pencinta dan Maha Tahu menganggap jenis permohonan kita justru akan membahayakan, permohonan kita akan membahayakan, Allah tahu kan? Jangan-jangan Ikhwan ini kalau dikasih istri berbahaya, Pak. Kan ngeri itu kan. Allah kan tahu itu. Terutama bisa menjauhkan diri dengan Allah kan? Bisa kan? Dikasih istri kamu nggak mau ibadah karena istri janda kaya, Pak, umpamanya, Pak. Umpama, Pak, gitu. Nah, maka dia mengesampingkan penerimaan doa itu kan. Tanda apa itu? Allah sayang dengan kita. Jadi kuncinya satu. Kita memang ingin normal hidup. Tapi Allah lebih tahu yang sebenarnya normal hidup itu gimana. Maka apapun kejadian, alhamdulillah. Setuju? Itu benar. Jadi kunci kita dalam kaji ini yang berbusa-busa ini, kita nggak sering alhamdulillah. Udah berbusa alhamdulillahnya nggak ada. Tuhan Maha tahu apa yang didoakan itu bermanfaat atau tidak bagi kita. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Jika Allah Sang Maha Pencinta, Maha Tahu menganggap jenis permohonan kita justru akan membahayakan, terutama menjauhkan kita dari Allah, dari Tuhannya, maka Dia mengesampingkan penerimaan doa itu. Pasti itu. Wajar kan banyak doa nggak terkabul, bukan salah doanya, bukan salah ritualnya, bukan salah makomat orangnya, apakah ulama atau tidak, bukan. Allah tahu mana yang bagus kalau dikasih, mana yang tidak bagus kalau tidak dikasih. Sampai di sini titik poinnya udah paham ya? Udah naik makrifat kita. Masya Allah. Mudah-mudahan seluruh dunia paham maksud antum. Enggak Ikhwan sini aja. Ya. Persis sebagai contoh seorang anak kecil yang meminta mainan berupa gelas, kaca, atau pisau, atau senjata kepada ibunya. Penolakan permintaan itu bukan berarti tidak cinta. Tetapi sebaliknya, karena sang ibu mencintai anaknya. Ya Allah, antum doakan. Mudah-mudahan mulai besok dilarang memakai HP. Karena HP itu jadi masalah untuk antum semuanya. Jadi sial hidup antum. Setuju Pak? Kalau yang doanya orang sufi makbul lu. Rasain. Nah, ini kesel banget sih lah. Lu susah banget masalahnya. Jadi penting ini. Jadi kayak anak kecil tadi jangan dikasih senjata. Ada mainan senjata, salah letak aja bisa kemainin ya didor tuh anak ulama gede kan Pak. Bocor kepalanya, mati lah dia. Ya, ada maksud itu ya. Jadi penolakan itu bukan berarti Allah tidak cinta, tetapi sebaliknya karena sang ibu mencintai anaknya, kita tidak boleh salah paham pada Allah. Dosa. Antum sering salah paham sama Allah, dosa. Sial hidup antum kalau salah paham sama Allah. Allah nggak bisa disalahpahami. Nggak apa-apa antum ngaji kayak gini. Ya. Apalagi salah paham dengan penolakan doa kita. Apalagi salah paham dengan ikhtiar kita. Gua pinter, udah sampai sini, enggak juga berhasil, mada orang itu. Kecil banget itu. Repot hidup kayak gitu. Repot nggak Pak? Repot. Berarti udah paham ya? Nggak mungkin antum hidup tidak ada campur tangan Allah. Sekapir apapun antum, ada campur tangan Allah. Pahami itu dong. Ya kok marah-marah. Ini marifat kita. Insya Allah enak deh hidup. Ada istri, nggak ada istri, ada kopi, nggak ada kopi, kita punya tangan kok.
Memang kesel. Itu bukan jati diri yang kesel itu. Hawa nafsu bukan jati diri antum. Bukan. Udah pede aja deh. Yang duduk aja masih belum bisa, alhamdulillah. Betul. Udah 3 bulan gak selesai itu kendaraan. Malas biarin, kasihin aja katanya. Gila itu. Bukan begitu. Bisa kayak gitu loh. Itu uniknya manusia. Sekali lagi, penolakan dari Allah, tidak makbul dari Allah, bukan Allah gak cinta. Jangan kaitkan karena hidup sial. Jangan kaitkan karena jangan badoksa dulu. Beda lagi itu pengertiannya. Duduk. Rezeki itu sudah ada ketetapan. Iya kan? Jadi kita nggak boleh salah paham sama sekali sama Allah. Nggak boleh. Itu dosa besar itu. Udah paham Iwan tadi? Alhamdulillah. Udah paham Iwan? Ariel? Alhamdulillah. Ya. Nggak salah paham sama Allah. Enggak. Nanti buat salah paham lagi besok ya. Masalah. Ya. Masalah. Interaksi aja lah supaya lebih mudah kita bertaklim ini. Bisa jadi rezeki Allah diturunkan ke bumi bersama kita, tetapi kita tidak lagi pernah naik ke atas bersamanya. Kalau kita sering salah paham kepada Allah, sulit naik. Sebaliknya penolakan doa bisa berarti Allah ingin mengangkat diri kita ke hadiratnya dan sekaligus memperlihatkan betapa banyak yang jauh lebih indah, lebih baik di sana nanti, yang tidak pernah kita minta. Sebaik dan sebesar apapun permohonan kita di bumi, jauh lebih indah perbendaharaan Tuhan di langit. Nggak yakin mati kita. Aneh nih. Orang yang sudah naik ke atas tidak perlu lagi rezeki. Ada yang hidup udah tahu di atas, nggak mikir lagi rezeki. Mau antum naik ke atas, lihat itu kekayaan di atas. Kecil semua setinggi apapun harta yang ada di sini, sesultan apapun manusia. Makanya tanajul ada di sholat. Naik ke atas, teropong, hanya manusia yang bisa. Kalau jin setan ditimpuk, antum bisa sholat. Tidak perlu lagi rezeki. Oh, kok keras banget nih? Enggak, memang itu kenyataannya. Tidak perlu lagi anugerah lainnya, karena sudah lengkapnya di wilayah atas, wilayah langit. Coba antum merenung. Coba kita lihat dengan mata batin. Kita lihat dengan mata batin kita, bukan mata zahir. Betapa kecilnya permohonan manusia dibanding dengan sesuatu yang diperoleh di sana. Setuju? Bahkan yang dah makrifat ngomongnya gini, antum sudah makrifat nih, nantang harus sudah makrifat. Faqad akutil kal jannata lastu bihajatin illa tilkal jannati li annani bil fali ma khaliqis samai. Ambil saja surga itu, aku tidak memerlukan surga itu. Enggak. Karena aku sudah bersama sang pencipta surga. Tinggi mana? Kalau udah deket nggak perlu surga, bro. Innova istri kecil. Ini bukan motivasi, ini bukan klinik, ini makrifat tuh loh. Allah berfirman di Quran surat An-Naml, terdiri dari 93 ayat. Isi-isi permohonan yang paling bagus berada di sini, dalam kekayaan paling tinggi, terkait dengan manusia yang dicontohkan kepada Nabi, kepada Rasul Sulaiman alaihissalam. Ambil dari sana, kita belajar di sana. Termasuk golongan surat-surat Makkiyah diturunkan sesudah surat Asyura, dinamai dengan An-Naml karena mesti mencontoh pada semut kecil. Contohlah kehidupan semut yang kecil. Apa kehidupan semut?
nggak ada ego. Ada bermusyawarah. Rezeki gotong royong. Setuju? Hah? Dosa antum kalau semut nggak ngapa-ngapain lu pites. Ini ngaco ini. Itu dakwah paling tinggi. Kecil. Contoh yang paling kecil kata Allah. Malu gitu tuh. Semut. Di mana Raja Semut mengatakan kepada anak buahnya, kita belajar dari sejarah Nabi Sulaiman dan ini penuh hikmah dan perlu diamalkan. Mengatakan kepada anak buahnya Raja Semut agar masuk sarangnya masing-masing supaya jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya yang akan lalu di tempat itu. Mendengar perintah Raja Semut kepada anak buahnya itu, Nabi Sulaiman tersenyum takjub, masya Allah, atas keteraturan kerajaan Semut, ngikuti imamnya. Beliau mengucapkan akhirnya syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat kepadanya berupa kerajaan, kekayaan, bisa bersyukur setelah melihat yang kecil, semut. Mendengar ucapan binatang bisa bersyukur. Mempunyai tentara yang terdiri atas jin, manusia, burung, dan sebagainya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberi Allah nikmat yang besar, tidak merasa takabur dan sombong. Siapa yang ngajarin? Semut. Dan sebagai seorang hamba Allah, memohon agar Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Setelah melihat semut, menyebut binatang semut dalam surat ini agar manusia dalam Quran diabadikan mengambil pelajaran dari kehidupan semut. Animal. Semut kan binatang yang hidup berkelompok di dalam tanah. Membuat liang di ruang yang bertingkat-tingkat sebagai rumah dan gudang tempat penyimpanan makanan musim dingin. Kerapian, kedisiplinan terdapat dalam kerajaan semut. Ini dinyatakan Allah dalam ayat ini dengan bagaimana rakyat semut mencari perlindungan agar jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya setelah menerima peringatan dari rajanya secara tidak langsung. Ya, Allah mengingatkan juga kepada kita sebagai manusia agar dalam berusaha untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, ambil dunia itu, mementingkan pula kemaslahatan bersama, nggak egois dan sebagainya. Rakyat semut mempunyai organisasi kinerja kerja sama yang baik. Itu yang perlu kita contoh. Jadi dengan kisah ini kita udah bisa paham, mengisahkan kisah Nabi Sulaiman dalam surat ini. Allah mengisyaratkan kan hari depan dan kebesaran Nabi Muhammad. Kita kan umat Muhammad. Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang nabi, rasul dan raja yang dianugerahi kekayaan yang melimpah ruah. Begitu pula Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, rasul dan seorang kepala negara yang umi. Umi tahu, miskin lah bahasanya, tapi kaya, akan berhasil memimpin umatnya ke jalan Allah. Inilah khasiat-khasiat, tangkap. Kalau udah makrifat pasti makbul nih. Surat An-Naml terkait nikmat Allah. Ini hidayah. Hidayah. Surat ini hidayah. Kalau diamalkan dapat hadiah antum. Dalam kehidupan umat Muhammad, karena turun pada umat Muhammad. Duduk. An-Naml itu. Khasiat ayat 10 An-Naml. Catat. Untuk apa? Baca aja bulat. Menghilangkan ketakutan. Baik ketakutan fisik, ketakutan jiwa, ketakutan miskin, ketakutan kaya, ketakutan jomblo. Betul itu khasiatnya.
Kasiat ayat 15, 16, 17, 18, 19. Baca aja sendiri. Menguasai ilmu hikmah yang sulit dijangkau oleh akal. Berapa ayatnya? 15, 16, 17, 18, 19. Kasiat ayat 30, 31. Pinundur. Ini yang antum bahas. Karena antum kok kolipah. Namo ilmu pinundur. Namo. Hai Ikhwan Iqbal sudah berkeluarga dan beristri, mau pinundur ini? Yang syar'i. Ya mau lah. Betul? Mau pinundur? Ini nanti khusus ngebahas ya. Kita lanjutkan dulu. Kasiat ayat 5964 dan ngebahas satu-satu dulu. Yang 30 31 nanti. Negeri yang amat makmur ini kasiatnya. Ingin makmur rumahmu. Ayatnya 59 60 61 62 63 64. Gimana amalannya? Baca, artikan, bulat-bulat Quran, duduk kan? Itu aja amalannya. Ya. Kasiat ayat 93 membedakan yang palsu KW1, KW2. Ayat berapa? 93. Suratnya semut. Allah berfirman di Quran surat An-Naml 30 31 nunduk dibaca Ikhwan. Langsung selesai. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Apa yang mesti baca? Pilih nomor itu. 31. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya watuni muslimin. Indah tunduk berarti tunduk ini pakai pisau. Nggak mungkin ayat ini bohong. Tapi ini dulu kan? Ayat itu yang benar. Ini kemana-mana. Duit itu kita ngaco. Ada duit jadi peret, nggak ada duit pelok. Itu ayatnya. Quran memang bisa salah. Cuma memang ada syarat pemahaman ini. Ada adab, ada hidupnya kolbu, ada niat yang benar. Betul kan?
Mulai baca semuanya itu keterangan itu dari Sulaiman ilmunya Nabi menghargai ini. Dulu Nabi nggak Bismillahirrahmanirrahim buat surat. Setelah ada surat ini turun dan di Bismillahirrahmanirrahim itu ada hadisnya, betul kan? Itu keterangan Allah. Jadi pakai dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berada di sini yang banyak ini kecil banget. Tundukkan semuanya termasuk bang. Gitu, jangan tanggung-tanggung ini enggak. Jadi jelas dari penjelasan firman Allah ini langsung dari Allah. Ya nama 30-31. Ya, tahu arti 30-31? Nolkan dulu kamu sebagai kesombongan. Merasa khalifah 30. Minta kepada Allah hanya satu, kepada Allah 3, 1 sepakat. Marah-marah aja. Itu maksudnya mutlak gitu. Tepat. Jadi nggak pakai 9, 31 aja. Udah jangan 30 bangsa antum. Betul. Tutup dengan 1. Jadi penjelasan yang lebih dalamnya gini. Kita tahu ya bahwa kita sebagai umat Islam dilarang untuk memiliki sikap sombong dan keras kepala. Ketutup. Nolkan itu nolkan, jerokan, nol. Biasanya yang sombong-sombong itu 3. Khalifah, imam, betul kan? Betul. Bukan surat 3 apa? Imam kan? Maka dari itu surat ini dipercaya sebagai cara untuk memohon pada Allah untuk menundukkan orang yang memiliki sifat karyamo. Keras kepala. Umumnya orang itu membangkang karena keras kepala. Karena surat 6 ayat 30 pada dasarnya mengisahkan tentang usaha Nabi Sulaiman untuk mengajak siapa? Ratu Balkis dari negeri Syaba beserta rakyatnya untuk bisa berserah diri hanya kepada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengirim sang ratu sebuah surat bertulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan diriwayatkan dalam surat An-Naml. Ya. Ketika itu burung putut menyampaikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwasanya terdapat sebuah negeri bernama Syaba. Jangan dicocok logikan Syaba itu di Jawa Tengah. Jangan, Allahu alam. Jadi ulamanya benar ya. Yang mana berisi ratu dan rakyat yang menyembah matahari. Ini kan disebut di An-Naml ayat 24-25. Kebiasaan penduduk di Sabah yang kerap menyembah matahari tadi semata-mata karena setan yang menghalangi. Setan masih nutup. Jadi antum itu kalau udah tertutup setan, ya harus buka dulu yang kemarin gajinya. Dikasih petunjuk, kalau ketutup setan juga enggak, sulit juga suruh cari istri begini syaratnya tetap pakai mada Pak. Itu tahara. Ya itu gunanya runut kaji. Ya. Jadi setelah setan menutup, menghalangi negeri tersebut untuk mendapat petunjuk sehingga mereka tidak menyembah Allah. Ya. Itu karena ulah setan tadi. Ya. Dalam Al-Quran, An-Naml ayat 30 disebutkan Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis yang berisi Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan dipakai semua itu di depan. Ya. Apapun kegiatan diawali dengan itu kan. Selanjutnya pada ayat 31 di sini karomahnya untuk kita. 31 itu karomahnya. Betul kan? Pasrah kepada Allah itu karomahnya kan?
Nabi Sulaiman alaihissalam juga mengingatkan Ratu Balkis dan kaumnya untuk tidak bersikap sombong. Jadi boleh dong anu sombong? Boleh. Ngapain? Kalau orang itu Balkis, tahu nggak? Kan banyak Balkis ini, sombong banget antum. Jabarin Quran mau perutnya aja. Ayo, ya nggak bisa. Kemudian Nabi Sulaiman juga meminta mereka untuk menemui sang Nabi dalam keadaan apa? Pasrahnya bukan ke Sulaiman, ke Allah. Jadi upaya usaha Nabi Sulaiman ini meyakini Ratu Balkis untuk bisa berserah diri kepada Allah dikisahkan dalam surat An-Naml ayat 30 tadi. Maka banyak pula seharusnya yang cerdas umat muslim, karena ayatnya untuk kita itu doa untuk menundukkan hati siapapun juga atas izin Allah, dan karena ini Quran dari Allah pasti Allah meridhoi. Sepakat? Enggak percaya? Ya udah nggak usah ngaji. Gimana mau jadi kun payakun ayat itu kalau nggak dijelaskan seperti ini, betul kan? Ya itu bayar dong. Busa dong ini. Ayatnya pendek aja itu. Separuh 30, penuh 31. Sepakat? Ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menundukkan ratu dari negeri Saba agar mengimani Allah saja, dalam pengamalannya untuk menundukkan sesuatu atas izin Allah dan ridhonya, umat muslim biasanya tidak hanya membaca surat An-Naml 30 saja, maka mukjizatnya berada di ayat 31 tadi. Duduk. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini Anda udah tahu deh. Kalau udah kaya silahkan nggak usah ngaji sini, main sendiri, nggak apa-apa. Gitu ya. Dengan mengamalkan bacaan Al-Quran tadi ini, saya umat muslim dapat diberikan kemudahan, kelancaran mendapatkan sesuatu atas izin dan ridha Allah selaku Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Juga Nabi Sulaiman alaihissalam, kita pahami sejarahnya lebih detail. Sedikit lagi tutup kaji. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dianugerahi kekayaan yang melimpah kan? Sama tahu kan? Semua ingin kaya. Ingin. Jangan lihat HP kalau ingin kaya. Lihat Quran. Betul kan? Kerajaannya Solomon sangat besar. Ada istana mega, emas, permata. Betul kan? Walaupun begitu, semua yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah ketentuan yang diberikan oleh Allah. Ketetapan Allah itu. Kan bisa aja kalau kasih sayangnya tinggi di Nabi Muhammad, bisa saja sekaya lebih dari Sulaiman, tapi enggak kan? Doa yang dipanjatkan Nabi Sulaiman dimakbulkan oleh Allah, memiliki semua yang ia inginkan. Ada contohnya. Dan doa yang diamalkan Nabi Sulaiman, sebuah doa untuk memohon rezeki dan kekayaan, ada di Nabi Sulaiman. Jangan kemana-mana. Jika antum mengalami masalah keuangan, bohong deh kalau nggak ada masalah keuangan. Halo, enggak dong lanjut ini. Kalau masih syirik. Antum ada masalah keuangan dan berharap mendapat keberuntungan yang halal, yang baik, berharap, jujur dong. Antum latih dulu doa ini. Doa di atas tadi sambung ke bawah. Shot ayat 35. Itu benar. Baca.
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Ya Rabb, ampunilah aku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Rabbikirli wa hadli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Satu tarik nafas. Yang atas dua tarik nafas. Yang ayat atas tadi Al-An'am, An'am dua tarik nafas. Yang di bawah satu tarik nafas. Tolong ajarin Ustaz yang ada di sini, yang lain boleh ajarin, mudah-mudahan nanti dapat rezeki. Udah, bayar. Dari hadis atau dari Quran? Quran. Nggak kaya itu dosa. Udah kaya mau pelit juga. Ditabok sama Quran begitu. Nah, doa ini tempat amalannya ya. Ya harus tahu dong. Sudah sholat fardu, sholat duhanya itu. Sudah sholat fardu 5 kali sehari, sudah sholat duha. Tapi sebaiknya kalau antum tidak makbul, berarti antum harus baca surat yang di belakangnya, risalah di belakangnya, tahara seton. Ada dua amalan doa tadi kan? Duduk. Begitu amalannya. Itu tarekot yang benar. Tasawuf amali. Terus ribut kan? Udah mau amalin. Masih minta manjok. Doa jomblo kan mau? Masih kelimpungan dengan uang? Anu nggak mau tahu. Kalau masih kelimpungan uang, anu udah kasih kaya ini. Ya. Dan kalau menganggap ritual ini ya tidak memerlukan ikhtiar, bisa saja. Tapi sebagai ikhtiar tetap harus ada. Tapi bukan ikhtiar itu yang diniatkan berhasil. Sepakat Ustaz. Doa yang tadi diniatkan berhasil. Kenapa antum tegas seperti ini ngaji sekarang? Mau tahu? Banyak ikhwan di sini yang memble. Ini jujur aja. Lebih khusus doa Nabi Sulaiman juga bisa digunakan 30-31, tapi jangan dipakai. Menundukkan hewan liar dan mengusir jin. Itu aja, jangan disambung yang atas. Nah itu aja. Jadi mukjizat doa ini semua binatang dan jin yang ada di bumi tunduk. Ini kelemahannya. Dia nggak kebakar, ngikut. Jadi doa ngiringin ke rumah kayak gini, pakai ngikut ya. Nabi Sulaiman kan harapannya itu mau ngikutin. Nah, udah ini buka rahasia. Gitu ya itu. Amalannya kan tercantum 30-31 gitu ya. Udah yang dibaca tadi, tapi itu tunggal ya. Nah, jangan makanya andung larang jangan pakai. Karena antum belum khalifah nasibin. Udah khalifah nasibin. Mau jadi khalifah nasibin. Gara-gara doa ini pakai tunggal. Ya. 30-31 yang duduk kelabakan. Nasibin ngiring digaplokin nanti antum belok-belok di antum. Udah makanya jangan dipakai dulu. Ya. Bahkan doa ini juga bisa dibaca untuk mengobati orang yang dirasuki jin. Ini boleh dipakai. Ya.
Tapi syaratnya antum tidak dirasuki jin. Gitu. Maka bersihkan dulu. Ya, jadi doa Nabi Sulaiman dalam syukur. Ya, kalau udah dapat, apakah udah dapat baru pakai doa ini? Setelah doa ini penutupnya. Syukur itu dapat nggak dapat tetap syukur, itu dipraktikkan Nabi Sulaiman. Nah, apa doanya? Baru berubah ayat. Sama ayatnya An-Naml tapi berubah ayatnya, suratnya sama 19 baca. Itu syukur. Pakai doa ini. Itu yang benar. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, Ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Duduk. Kapan dibaca? Ya Rob. Oh ini sampai selesai. Penuh alhamdulillah. Insyaallah. Jadi ini penting. Jadi antum silakan amalkan. Semoga doa yang dibacakan, dipraktekkan, diamalkan. Insyaallah. Karena ini dari Allah, biasanya Allah mengabulkan. Di samping izin dapat, Allah ridho. Itu yang pentingnya. Nah, dan kita harus selalu berusaha untuk menemukan kebaikan rezeki. Jemput dengan ilmu, cara kita mengamalkannya. Jemput dengan ridha Allah. Jangan-jangan ikhtiar kita sudah berhenti tapi belum juga makbul. Karena intinya, karena kita tidak paham prinsip doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dicontohkan kepada syair nabi-nabi sebelumnya, yaitu dari Nabi Sulaiman. Jadi putra Nabi Daud yang diberi kekayaan yang sangat luar biasa, tapi bersyukur terus-menerus. Ini contoh yang benar. Insya Allah ini kita tutup saja, besok kita bahas. Ini kajiannya sudah melalui tarekat. Kalau tarekat, doa dulu, zikir dulu. Zikir dulu baru doa. Besok kita bahas. Jadi zikir baru doa. Kenapa demikian? Insya Allah besok kita bahas lebih dalam terkait dengan masalah ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.